Keesokan harinya, aku naik mobil asosiasi menuju Provinsi Iskom. Jadi, ini kamp pelatihan bakat? Melihat gerbangnya, ini lebih mirip markas militer daripada kamp pelatihan. Sepertinya kita harus mengenakan lencana seniman bela diri untuk masuk. Tapi lencanaku malah dipajang di bingkai oleh ibuku. Jadi aku langsung dihentikan di pintu masuk. Lihat, dia dari kota kelas bawah itu. Bukankah beberapa orang dari kota itu datang kemarin? Dia bahkan tak punya lencana, pasti masuk lewat jalur belakang. Setelah instruktur memeriksa daftar dan menemukan namaku tercatat dengan rekomendasi khusus dari Presiden Kota Sungai Putih, hal ini malah semakin menguatkan dugaan mereka bahwa aku masuk lewat belakang. Tapi karena jumlah peserta dari kotaku sangat sedikit, aku diatur untuk masuk bersama rombongan dari kota tetangga, Kota Sumber Jernih. Begitu melangkah melewati gerbang, aku langsung merasa ada sesuatu yang aneh di bawah kakiku. Ini jelas bukan upacara masuk biasa. Tugas kalian adalah mencapai pintu keluar di seberang koridor. Berhasil, kalian diterima. Gagal, pulanglah. Tentu saja ini membuat para rekrut baru tidak puas. Tapi begitu suara itu selesai, tanah di bawah kami terbelah dan semua orang jatuh ke dalam lorong rahasia. Tampaknya maksud dari di sisi lain adalah berhasil melewati lorong ini. Aku langsung memindai sekeliling menggunakan kekuatan spiritualku. Dan benar saja, ini bukan lorong biasa, penuh dengan jebakan. Lalu, dipimpin oleh Tuan Muda Lenu dari Kota Sumber Jernih, kelompok jenius lokal berkata, "Karena kita semua mewakili Kota Sumber Jernih, sebaiknya kita tetap bersama." Jadi mereka ingin aku, si gagal dari Kota Sungai Putih, untuk berjalan di depan. Jelas mereka hanya ingin menggunakan aku sebagai kelinci percobaan. Aku sempat berpikir untuk menakut-nakuti mereka sedikit, tapi kemudian kuputuskan tak usah buang napas untuk sampah seperti ini. Kalau kalian tak mau jalan, minggir saja. Bagaimanapun, binatang buas selalu berjalan sendirian. Hanya domba yang bergerombol. Tiba-tiba muncul segerombolan permen karet. Boneka mekanik. Semua orang panik. Boneka mekanik yang paling lemah sekalipun jauh lebih kuat dari seniman bela diri level 1. Menaruh begitu banyak boneka di kamp pelatihan, apa mereka ingin membunuh kita? Kudengar boneka ini sebanding dengan seniman bela diri level 4. Biayanya jauh lebih tinggi dibanding melatih seniman bela diri level 4. Lihat anak dari Kota Sungai Putih itu. Pasti dia kencing ketakutan. Diam saja di antara boneka-boneka itu. Anak itu pasti masuk lewat jalur belakang. Bahkan bukan seniman bela diri. Paling juga jadi idiot begitu kena satu pukulan. Tapi saat mereka mentertawakanku sebagai orang tolol, aku menertawakan mereka sebagai orang tolol. Sebuah boneka memukul ke arahku, lalu terdengar suara hantaman keras di belakang. Saat asap menghilang, aku menangkap tinju boneka itu tanpa cedera. Wajah semua orang dipenuhi ketidakpercayaan. Dia benar-benar menangkapnya. Hanya segini, lalu aku mencengkeram tangan mekaniknya dan mengangkatnya. Tiba-tiba, semburan energi meledakkan boneka itu. Namun tindakanku malah membuat semua orang tertawa, karena mereka pikir itu hanya boneka rusak. Kalau tidak, mana mungkin dengan kekuatanku, aku bisa keluar tanpa luka. Lalu Tuan Muda Lin sendiri maju untuk menunjukkan kehebatannya. Perhatikan baik-baik bagaimana aku melewati ini. Oh, Tuan Muda Lin hebat sekali. Namun detik berikutnya, sebuah tangan besar menampar wajahnya, menghantamnya ke tembok. Hati-hati semua, ini bukan boneka level 1. Ini sialan, boneka level 2. Seketika semua orang dari Kota Sumber Jernih mulai panik. Sekelompok boneka level 2 mustahil untuk dilewati. Tapi aku mulai merasa bosan. Boneka-boneka ini hancur hanya dengan sedikit tenaga dariku. Benar-benar membosankan. Di sisi lain, seorang instruktur memandangi layar dengan bingung. Apa-apaan ini? Kenapa sebagian besar boneka berhenti merespons? Rusak, ya? Padahal ini baru. Sementara itu, aku terus menembus semua rintangan, sampai akhirnya sampai di ujung koridor, dan pintunya terbuka. Kau penjaga level pertama? Ayo lawan aku. Apa? Bukan.
Aku ini penguji. Apa yang terjadi dengan anak ini? Sementara itu, dua instruktur utama sedang mengamati situasi di berbagai area ujian. Tapi mereka terlihat agak tidak puas dengan para kandidat tahun ini. Hanya 8 orang yang telah membangkitkan bakat mereka dan menjadi seniman bela diri resmi. Dari 8 itu, 5 bertipe kekuatan. Tidak ada potensi luar biasa. 2 bertipe kecepatan dan pertahanan. Dan 1 tipe spiritual yang merupakan yang terbaik di angkatan ini. Umur 18 tahun. Aku berencana fokus mengembangkan kemampuan spiritualnya. Baru terbangkitkan kurang dari 2 tahun lalu. Itu bagus, mengingatkanku padamu di masa lalu. Namun detik berikutnya, si rambut hijau terkejut karena salah satu instruktur terpukul dan sedang meminta bantuan. Aku menendang pintu aula ujian, menyeret keluar penguji yang pingsan. Banyak perwira militer hadir. Kau bukan murid dari kota Sumber Jernih, kan? Siapa kau? Aku Luang, dari desa Gunung Evergreen, kota Sungai Putih. Anak bagus, bukan cuma bikin kerusakan, tapi juga mukul penguji. Ya? Kukira dia bagian dari ujian. Detik berikutnya, instruktur utama meluncurkan probe spiritual padaku. Aku segera menarik kembali jiwaku. Melihat aku baik-baik saja, dia membiarkanku pergi ke kafetaria untuk menunggu. Lalu mereka mulai mempelajari dataku. Atribut Luang tidak diketahui untuk saat ini. Catat dia sebagai pemain unggulan, sama seperti Charlene. Di sisi lain, aku tiba di kafetaria yang sudah lama kunantikan. Ini daging binatang legendaris? Bawa 10 piring lagi. Saat itu, seorang gadis datang dan minta duduk di sebelahku, tapi aku menolak, takut dia akan berbagi nasiku. Ternyata itu adalah Yang Yuan, satu-satunya orang lain dari kotaku. Meskipun sang presiden bilang sudah bertahun-tahun tidak ada yang dari kota Sungai Putih bisa sampai ke sini, Yang Yuan perlahan berkata, sebenarnya siswa dari Sungai Putih datang ke sini setiap tahun, tapi sudah bertahun-tahun tak ada yang lulus ujian, jadi tidak pernah disebutkan. Karena segalanya di sini membutuhkan poin. Kali ini, hanya 3 orang yang memulai dengan poin. Tanpa terkecuali, ketiganya adalah jenius super yang telah membangkitkan bakat mereka. Hanya 3 orang? Sedikit sekali. Katanya ada orang keempat juga. Kabarnya sangat ganas, dikenal karena menyerang instruktur saat ujian. Seorang liar. Mendengar deskripsi tentang diriku sendiri membuatku menyemburkan minuman. Melihatku terkejut, Yang Yuan menyeringai. Menegaskan bahwa semua orang di sini adalah jenius luar biasa. Bahkan Luang, yang telah mengguncang kota Sungai Putih, hanyalah 1 orang biasa di tempat ini. Namun, sedetik kemudian, sebaris orang berdiri di belakang gadis itu. Luang, mengingat kau merusak 88 boneka selama ujian masuk dan membuat seorang instruktur pingsan hingga harus dirawat di rumah sakit, silakan ikut kami. Dalam sekejap, insiden itu menyebar ke seluruh camp. Di ruang pembinaan, kepala instruktur menatapku tajam selama 2 menit. Apakah kau sadar telah merusak 88 mesin kami, masing-masing bernilai setidaknya 10 juta? Namun, setelah diskusi, itu akan dianggap sebagai kerusakan selama ujian, dan kau tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Saat itu, 3 siswa lainnya masuk. Ini hadiah penilaianmu. Di sini, semakin kuat dirimu, semakin banyak sumber daya yang kau dapatkan. Tapi, kenapa kartuku putih? Apa mungkin kosong? Daging binatang buas memerlukan 5 poin per makanan. Menggunakan ruang pelatihan butuh 10 poin per jam. 1 sesi pelatihan dengan instruktur 30 poin, dan sesi dengan kepala atau wakil kepala instruktur 100 poin. Sepertinya ini cuma kartu makan. Hah, dasar kau berpura-pura, bahkan setelah dapat untung besar. Tahukah kau, kartumu punya 1000 poin. Mendengar tentang 1000 poin itu, yang lain langsung kesal. Aku tidak menyangka kalian main pilih kasih. Sungguh mengecewakan. Pasti pakai koneksi gede, menyuap instruktur, menyebarkan rumor. Para instruktur penilaian setidaknya seniman bela diri level 3. Melukai satu saja butuh level 4. Bahkan tipe kekuatan terkuat dari tahap awal pun tak bisa. Aku tidak terima ini. Kalau kau pikir kau kuat, buktikan padaku.
Setelah bicara, Dang bergerak untuk menguji kemampuan bela diriku. Meski pertarungan seperti itu dilarang, instruktur tidak campur tangan. Lalu, keterampilan bakat Dang, pertahanan petrifikasi, aktif. Dengan suara mir, aku mengarahkan jari anggrek ke dahinya dan menekannya ringan. Dalam sekejap, Dang yang tampaknya tak terkalahkan, terlempar tak sadarkan diri. Instruktur, dia yang minta. Pada titik ini, dua siswa lainnya terdiam, terkejut. Apakah dia benar-benar cuma seorang siswa? Rasanya dia berada di level yang sama sekali berbeda dari kami. Namun saat aku hendak pergi, kepala instruktur menahanku. Dia bertanya tentang rencana pelatihanku, menyebutkan bahwa dia bisa mengajariku langsung kalau aku menggunakan poinku. Tapi aku bahkan tak menoleh, karena ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan. Hei bocah, apa yang bisa lebih penting daripada pelatihan pribadi dari kepala instruktur? Aku hanya menjawab, tentu saja, tidur. Setelah semua orang pergi, kepala instruktur berbicara dingin. Kau ingat Shangpi dari angkatan kita? Dia adalah jenius dengan bakat tipe kekuatan yang melampaui semua orang di awal. Tapi kekuatan sejati bukan hanya soal otot. Mereka yang hanya mengandalkan dorongan kekuatan dari bakat tipe kekuatan akan memudar pada akhirnya. Luang juga mungkin mengalami nasib yang sama. Sementara itu, aku sedang bertarung mati-matian melawan lawan yang tangguh. Aku menggunakan semua trik yang kupunya untuk mengimbangi pertarungan, dan hanya dengan tekad untuk mati bersama aku bisa mengalahkannya. Memang, zombie itu dulunya adalah kuasi Grandmaster level 6. Kalau saja aku tidak melindungi diri dengan kekuatan psikis di akhir, aku pasti sudah tamat. Lalu, semua teknik, gerakan tubuh, teknik tinju, dan permainan tombak mengalir ke dalam ingatanku. Itulah harta karun paling berharga dalam hidupku. Di sanalah aku berdiri, di atas bahu para raksasa bela diri. Kemudian, dalam kesadaranku, sebuah sosok kecil memisah lalu menyatu kembali denganku. Tak lama kemudian, rasanya seperti kaca pecah di laut kesadaranku. Aku pun girang. Kekuatan psikisku akhirnya menembus batas. Sudah saatnya memeriksa kredensialku lagi. Benar saja, tingkat aksesku sekarang level 3. Pangkat militer tertinggiku, mungkin Mayor Jenderal, hidup sampai usia 126 tahun, dan dipromosikan menjadi seniman bela diri level S sebelum usia 65. Dengan izin akses baruku, aku bisa melihat lebih banyak informasi. Aku meninjau kembali bab lanjutan dari 3 teknik yang sudah kulatih, dan harus kuakui, teknik-teknik itu luar biasa kuat. Kemudian, sebuah buku di pojok menarik perhatianku. Iluminasi Ilahi Lengkap dari Kitab Raja Dunia Bawah, diciptakan oleh Danan Fong, seorang ahli level 11 dari Aliansi Bela Diri. Harus kuakui, Danan Fong benar-benar jenius untuk menciptakan teknik psikis sehebat ini. Mungkin dia salah satu yang teratas di antara para ahli level 11. Namun bahkan tokoh sekuat itu tak mampu bertahan dari kehancuran peradaban manusia. Maka dari itu, setiap menit dan detik, aku harus menjadikan diriku lebih kuat. Dalam sekejap, sebulan pun berlalu. Di bawah bimbingan kepala instruktur, Charlene dengan cepat mendekati peringkat penenun pikiran, level 1. Harus kuakui, kau punya bakat luar biasa untuk berkembang sejauh ini hanya dalam beberapa minggu. Namun, kepala instruktur juga menemukan masalah penting. Ada kerentanan mental dalam kekuatan psikis Charlene. Kemungkinan besar ini disebabkan oleh trauma masa lalu yang disebabkan seseorang. Satu-satunya solusi adalah menemukan orang itu dan mengalahkan atau membunuhnya. Selama bulan ini, semua siswa mengalami transformasi yang sama, kecuali aku. Aku tidur setiap hari di asrama. Instruktur sudah menyerah padaku, dan teman sekelas mengira masa jayaku sudah berlalu. Mereka yakin aku sengaja tidak berlatih untuk menambah aura misteri, padahal kenyataannya aku sudah disalib oleh beberapa talenta lainnya. Hanya Yang Yuan yang percaya padaku. Dia sudah beberapa kali berdebat dengan teman-teman sekelas untuk membelaku. Karena dalam hatinya, dia tahu aku bukan tipe yang lari dari tantangan. Tiba-tiba, kerumunan di lorong berseru. Chia Yong akan memecahkan rekor gravitasi 4 kali lipat. Ini langsung menarik perhatian para siswa.
karena sebagian besar dari mereka bahkan tak sanggup menahan gravitasi 1 kali lipat terlalu lama. Saat penonton semakin banyak, senyum Chia-Yong mulai terukir di sudut bibirnya. Lihat, inilah rasanya dipuja. Mengesankan. Meskipun dulu aku tidak sebaik kau, sekarang aku sudah jauh meninggalkanmu. Aku berlatih siang dan malam selama sebulan, sementara kau hanya tidur. Begitu dia selesai bicara, aku segera bergerak ke belakangnya. Ini ruang pelatihan gravitasi, kan? Saatnya menguji hasilnya. Aku mulai dengan 3 jam. Kau sudah tidur selama ini dan masih berpikir bisa menjadi lebih kuat? Sungguh pemborosan 1000 poin. Namun, aku tidak menghiraukannya dan masuk ke ruang gravitasi. Hei, ruang gravitasi itu tidak main-main. Kalau masuk tanpa pemanasan, hati-hati jantungmu tidak meledak karena tekanan. Namun 2 menit berlalu, dan aku masih belum bergerak. Namun di detik berikutnya, tindakanku membuat wajah Chia-Yong pucat. Sial, ini pasti palsu kan? Dia melompat-lompat di bawah gravitasi ganda. Aku sama sekali tidak merasa tertekan, pikirku, lalu menekan penyesuai lagi. Dia mungkin akan berhenti sekarang. Dia pasti tidak tahan lagi. Namun kemudian terdengar bunyi ding dan suara gemuruh memenuhi ruangan. Wajah Chia-Yong meringis saat ia tiba-tiba mengubahnya menjadi gravitasi 4 kali lipat. Ini gravitasi 4 kali lipat. Pada saat itu, aku berlutut dengan satu lutut. Hahaha. Dia tidak kuat lagi. Dia masih berpikir bisa melampauiku? Mimpi saja. Tapi di saat berikutnya, ia mulai berkeringat dingin. Penonton lainnya pun menatap dengan tidak percaya. Aku sedang melakukan pull-up hanya dengan 2 jari. Kenapa dia sekuat ini? Bukankah dia sudah tidur lebih dari sebulan? Saat itu juga aku tersadar. Tampaknya aku hampir bisa beradaptasi dengan gravitasi 4 kali lipat. Tapi kemudian, aku menekan tombol lagi, berubah menjadi merah, menandakan bahwa peningkatan lebih lanjut akan sangat berbahaya. Aku bisa merasakan tekanannya dan segera menyesuaikannya dengan teknik pernapasan bumi. Ruangan gravitasi kini penuh dengan murid-murid yang berteriak, "Orang itu kembali." Dan pada saat itu, aku telah mencapai gravitasi 5 kali lipat, di mana aku masih bisa nyaris melakukan teknik pemurnian tubuh. Tapi itu belum cukup. Aku butuh tekanan lebih. Orang-orang mengira aku akan ke panel kontrol untuk berhenti, karena bertahan di gravitasi 5 kali lipat selama ini sudah merupakan rekor. Tapi tombol yang kutekan justru untuk meningkatkannya lebih jauh. Apa dia gila? Ini bisa menyebabkan kecelakaan. Cepat beritahu kepala instruktur. Apa kau bilang? Lu Sheng memecahkan gravitasi 8 kali lipat? Apa yang terjadi? Kekuatan macam apa yang dimiliki anak ini sekarang? Tampaknya ini sudah menjadi batas tubuhku. Detik berikutnya, iluminasi ilahi dari kitab Raja Dunia Bawah aktif dalam tubuhku. Dalam sekejap, energi vital dan darahku meningkat hampir 10%. Dan organ dalamku diperbaiki serta dilindungi. Kalau begitu, mari kita lihat batas terakhirku. Ini sudah menjadi rekor terkuat dalam sejarah. Mungkinkah dia bisa lebih tinggi lagi? Setelah aku mengucapkan itu, kerumunan di sekitarku berlutut karena gravitasi yang sangat intens bahkan memengaruhi area di luar ruang pelatihan. Di dalam, gravitasi begitu kuat hingga retakan muncul di lantai di bawahku. Darahku terasa menggumpal dan tulang-tulangku berderak. Hanya untuk tetap sadar pun sudah menjadi perjuangan. Tapi aku tahu, orang yang mengubah masa depan bukanlah dia yang memiliki bakat terbesar atau sumber daya terbanyak, tapi dia yang bisa menembus batas dirinya. Dengan sisa kesadaranku, aku memaksa tubuhku untuk bangkit. Sementara itu di luar, fenomena ribuan menyembah sudah terbentuk. Aku tidak akan menyerah pada masa depan. 2 menit kemudian, aku keluar dari ruang gravitasi. Dan yang mengejutkan, pencapaianku di gravitasi 10 kali lipat memberiku 4.000 poin. Apakah Lu Sheng itu petarung bertipe kekuatan? Bagaimana bisa dia memecahkan rekor di ruang gravitasi? Jangan-jangan energi vital dan darahnya sudah mencapai tingkat keempat? Dan tampaknya dia menuju ke ruang kelincahan.
Yang Yuan merasa dirinya sudah tidak lagi selevel dengan Lu Sheng. Sementara itu, si rambut merah, setelah menerima bimbingan dari instruktur Qin, telah berlatih siang dan malam di ruang kelincahan.